A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Sufyan dan Syu'bah, dari Zubaid al-Yami, dari Murrah, dari Abdullah ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Quran Surat Ali Imran 102. Yaitu dengan taat kepadanya dan tidak maksiat terhadapnya, selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya, selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar terhadap nikmatnya. Sanad asar ini sahih lagi mauquf. Ibnu Abu Hatim mengikutkan sesudah Murrah, yaitu Amr ibnu Maimun, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui hadis Yunus ibnu Abdul A'la dari Ibnu Wah, dari Sufyan as-Sauri, dari Zubaid, dari Murrah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah membaca firman-Nya, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Lalu beliau bersabda menafsirkannya, hendaknya Allah ditaati, tidak boleh durhaka kepadanya, bersyukur kepadanya dan jangan ingkar kepada nikmat-Nya, dan selalu ingat kepadanya dan tidak melupakannya. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui hadis Misar, dari Zubaid, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud secara marfu, yakni sampai kepada Rasulullah. Kemudian Imam Hakim menuturkan hadis ini, lalu berkata, predikat hadis sahih dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya. Demikianlah menurut penilaian Imam Hakim. Tetapi menurut pendapat yang kuat, predikatnya adalah mauquf, hanya sampai pada Ibnu Mas'ud saja. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Murrah al-Hamdani, Ar-Rabi ibnu Haisam, Amr ibnu Maimun, Ibrahim an-Nahai, Tawus, Al-Hasan, Qatadah, Abu Sinan, dan As-Sadi. Telah diriwayatkan pula dari sahabat Anas, ia pernah mengatakan bahwa seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum mengekang, memelihara, lisannya. Said ibnu Jubair, Abul Aliyah, Ar-Rabi ibnu Anas, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, Zaid ibnu Aslam, As-Sadi, dan lain-lainnya berpendapat bahwa ayat ini yakni Quran Surat Ali Imran ayat 102, telah dimansuh oleh firman-Nya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 102, bahwa ayat ini tidak dimansuh, dan yang dimaksud dengan hakul lukoti ialah berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad demi membela agama Allah, dan janganlah kalian enggan demi membela Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Tegakkanlah keadilan, sekalipun terhadap diri kalian dan orang-orang tua kalian serta anak-anak kalian sendiri. Firman Allah, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya, peliharalah Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera agar kalian nanti mati dalam keadaan beragama Islam, karena sesungguhnya sifat dermawan itu terbina dalam diri seseorang berkat kebiasaannya dalam berderma. Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu, dan barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kami berlindung kepada Allah dari kebalikan hal tersebut.
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, bahwa Sulaiman pernah mengatakan dari Mujahid, sesungguhnya ketika orang-orang sedang melakukan tawaf di Baitullah dan Ibnu Abbas sedang duduk berpegang kepada tongkatnya, lalu ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda seraya membacakan firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Seandainya setetes dari zakum, makanan ahli neraka, dijatuhkan ke dunia ini, niscaya tetesan zakum itu akan merusak semua makanan penduduk dunia. Maka bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai makanan lain kecuali hanya zakum, yakni ahli neraka? Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sohihnya, serta Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui jalur Syu'bah dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan hadis ini hasan sohih. Imam Hakim mengatakan sohih dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak mengetengahkan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Zaid ibnu Wah, dari Abdurrahman ibnu Abdur Rabil Kabah, dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang suka bila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah di saat kematian menyusulnya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. Imam Ahmad mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Abu Sufyan, dari Jabir yang menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda 3 hari sebelum wafat, yaitu, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian meninggal dunia melainkan ia dalam keadaan berbaik prasangka kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur Al-Amasi dengan lafaz yang sama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhayyah, telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, bahwa beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Maka jika dia menyangka baik kepadaku, itulah yang didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk terhadapku, maka itulah yang didapatinya. Asal hadis ini ditetapkan di dalam kitab Sohihain melalui jalur lain dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku menuruti prasangka hambaku terhadap diriku. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Malik Al-Qurashi, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman, dari Sabit, menurut dugaanku dari Anas, yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Ansar mengalami sakit, maka Nabi datang menjenguknya. Dan di lain waktu Nabi bersua dengannya di pasar, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya dan bertanya kepadanya, bagaimanakah keadaanmu, hai Fulan? Lelaki itu menjawab, dalam keadaan baik, wahai Rasulullah. Aku berharap kepada Allah, tetapi aku takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali berkumpul di dalam kalbu seorang hamba yang dalam keadaan seperti ini, yakni sakit, melainkan Allah memberinya apa yang diharapkannya, dan mengamankannya dari apa yang dikhawatirkannya. Kemudian Al-Bazar mengatakan bahwa kami tidak mengetahui perawi yang meriwayatkannya dari Sabit selain Ja'far ibnu Sulaiman. Demikian pula Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadisnya. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini gharib. Hal yang sama diriwayatkan oleh sebagian mereka, para perawi, dari Sabit secara mursal. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti berikut, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Bisir, dari Yusuf ibnu Mahik, dari Hakim ibnu Hizam yang menceritakan, aku telah berbayat, berjanji setia, kepada Rasulullah bahwa aku tidak akan mundur kecuali dalam keadaan berdiri.
Imam Nasai meriwayatkannya di dalam kitab Sunannya dari Ismail ibnu Mas'ud dari Khalid ibnul Haris, dari Syu'bah dengan lafaz yang sama, dan ia mengategorikannya ke dalam bab cara menyungkur untuk bersujud, lalu ia mengetengahkannya dengan lafaz yang semisal. Menurut suatu pendapat, makna hadis di atas ialah bahwa aku tidak akan mati kecuali dalam keadaan sebagai orang Muslim. Menurut pendapat yang lain lagi, makna yang dimaksud ialah bahwa aku tidak sekali-kali berperang, berjihad, melainkan dalam keadaan menghadap, maju, bukan membelakangi, mundur, lari. Pengertian ini merujuk kepada makna yang pertama.